Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur karena sungguh kita merasakan perlindungan Tuhan sepanjang malam, dan hari ini kita telah terbangun dengan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mengawali hari di hadirat Tuhan di dalam Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, di mana pada edisi hari ini kita akan belajar dalam tema Siapa yang Salah, dengan bacaan dari Kisah Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 12. Karena itu sahabat Petra, mari bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadirat Tuhan, kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena sungguh kami merasakan perlindungan di sepanjang malam, kesegaran pada tubuh kami saat ini, dan kami telah melihat sebuah hari yang baru, indah, cerah, telah Tuhan bentangkan di depan kami. Segala kebaikan Tuhan telah kami terima, bahkan sebelum kami meminta, karena Engkau Allah yang berlimpah kasih setia. Tetapi kami menghayati bahwa kami tidak akan melewati hari jika kami tidak hidup dalam rancangan-Mu. Karena itu lihatlah segenap sahabat Petra yang berdoa dan bertelut di hadirat-Mu Bapa. Bersabdalah, sebab firman-Mu akan menjadi kekuatan, dan supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kami boleh digenapi bersama dengan kami melewati sepanjang hari ini. Urapilah hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, menghayati, dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang setia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Siapa yang Salah, bersama kita akan mendengarkan kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 12 yang demikian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar keluhan-keluhan generasi tua kepada anak-anak zaman sekarang? Ada yang mengatakan generasi muda sekarang itu rentan, tidak tahan banting, mendapat tantangan sedikit saja malah sudah tumbang. Jauh dengan kita generasi tua yang lebih tahan uji. Lagi, generasi sekarang itu tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, bertemu orang tua tidak respek atau hormat, malah diam saja, disapa pun belum tentu menjawab balik. Belum juga dengan kecurigaan-kecurigaan. Generasi sekarang terlalu banyak main HP, bekerja kok di rumah, tidak keluar, ataupun keluhan-keluhan yang lain. Sahabat Petra, semua ini memang menunjukkan ada perbedaan, bahkan jurang antara generasi sekarang dengan generasi yang dulu. Baiknya dengan bijak kita memahami, dulu adalah generasi kertas, sekarang generasi dunia maya. Dulu diajari dalam bentuk prinsip dan bahasa baku, sekarang mulai dengan banyak bahasa asing dan bahasa gaul, di mana bentuk pola-pola pergaulan menjadi lebih fleksibel atau luas. Dulu kita mengutamakan proses. Sekarang generasi yang memang mengutamakan hasil dan terkadang serba instan. Itulah perbedaannya. Tetapi justru sering dibenturkannya, sehingga kita melihat bahwa generasi sekarang adalah generasi yang tidak baik, generasi yang buruk, generasi yang gagal, dan lain sebagainya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, justru saatnya kita kembali memahami situasi sekarang dengan belajar firman Tuhan. Dikisahkan setelah Yosua dan orang-orang Israel sejamannya, juga para hakim setelahnya, mereka semua mati. Lalu bangkitlah sebuah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tampaknya angkatan yang ini tidak mengenal apa yang telah diperbuat oleh Allah Israel, yang penuh kedahsyatan, yang membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, menuntun melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Generasi ini tidak mengenal. Dan akhirnya yang mereka perbuat pun justru menyakiti hati Tuhan. Mereka meninggalkan Yahweh. Mereka bahkan kemudian mengikuti Allah-Allah lain di sekeliling mereka dan sujud menyembahnya. Siapakah yang salah? Apakah generasi akhir justru adalah generasi yang lembek, generasi yang gagal, generasi yang akhirnya meninggalkan Allah? Atau justru kesalahan juga justru pada diri generasi tua yang tidak mewarisi dan memberikan teladan iman? Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Boleh jadi kesalahan bisa pada generasi kita. Bukankah kalau di sebuah kelas, di mana seluruh muridnya kemudian menjadi bodoh, itu pun menjadi kesalahan gurunya. 1-2 orang murid tidak pintar bisa jadi perbedaan talenta kemampuan.
Tetapi kalau sampai semua tidak dapat menguasai pelajaran, tidak dapat mengerti semua materi, itu persoalan ada pada gurunya. Demikian juga masalah generasi iman. Tidak serta-merta kita harus mengeluh, menyalahkan bahwa generasi sekarang itu bukan generasi yang seperti dulu, bahkan generasi yang kualitasnya lebih rendah. Persoalannya begitu jelas bahwa setelah generasi Yosua, generasi ini tidak mengenal Allah. Berarti tidak diwariskan imannya, tidak diceritakan segala perbuatan-perbuatan Yahweh, atau juga mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel generasi selanjutnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita belajar dua hal. Pertama, pentingnya mempersiapkan generasi masa depan. Tanpa kita sadari terkadang kebanggaan kita dengan zaman kita membuat kita malah tidak pikir panjang. Kita sudah puas dan cukup dengan zaman kita, tetapi kita tidak mempersiapkan generasi yang akan datang. Marilah jujur belajar dari Daud. Sosok yang begitu baik, tetapi kenapa anak-anaknya melakukan kejahatan? Ada Amnon, itu yang membunuh Tamar sesama anak Daud, bahkan memperkosa Tamar. Lalu kemudian ada Absalom yang membunuh Amnon. Semua itu justru bukan karena Daud kurang baik, tetapi lebih-lebih karena Daud tidak memberikan teladan. Ia sendiri telah melakukan dosa perzinahan dengan Betseba. Ia sendiri telah membunuh Uria. Daud memang tampaknya baik, tetapi tanpa warisan keteladanan. Anak-anaknya pun bisa berbuat jahat. Mari juga kita lihat kehidupan kita sekarang. Kenapa semakin banyak krisis alam? Karena kita tidak pernah memikirkan masa depan. Udara untuk anak cucu, air untuk anak cucu, energi untuk anak cucu. Karena kita terlalu puas tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Kalau kita tahu bahwa masa hari ini, masa kini adalah akibat dari masa lalu. Hari ini kita ngantuk karena kemarin kurang tidur. Berarti hari ini adalah akibat hari kemarin. Kita juga harus tahu bahwa masa depan hari esok adalah akibat dari hari ini. Maka jika kita mau mempersiapkan generasi yang akan datang, dimulai dari kita dan juga dimulai dari sekarang. Dan ini yang kedua, sahabat Petra, berarti mempersiapkan generasi masa depan dimulai dengan sekarang. Kita harus bersedia belajar memahami generasi muda. Kita memang punya kelebihan. Selama ini kita memiliki banyak pengalaman. Justru pengalaman itulah yang harus diajarkan. Pengalaman itulah yang harus diwariskan. Pengalaman itulah yang harus diperjumpakan dengan situasi zaman sekarang. Sehingga harapan-harapan anak muda, generasi yang akan datang adalah harapan-harapan yang baik. Karena dituntun oleh pengalaman-pengalaman kita akan Allah. Dalam bahasa Jawa ada sebuah peribahasa, kebu nusu gudel. Atau kalau diartikan kurang lebih, kerbau yang berusaha menyusu kepada anaknya. Kira-kira artinya peribahasa ini, ada saatnya seorang guru pun harus belajar dari muridnya. Orang tua harus mau belajar pada anak-anaknya. Dengan demikian kita tahu pergumulan generasi muda. Dengan demikian justru kita tahu tantangan-tantangan mereka. Dengan demikian kita pun bisa memahami, hadir, dan membagikan pengalaman-pengalaman kita. Bukankah zaman sekarang pun kita perlu belajar WhatsApp,
belajar Twitter, belajar TikTok, semua yang dialami, semua yang akrab dengan generasi-generasi yang akan datang. Karena dengan demikian kita bisa hadir di generasi mereka, mewariskan pengalaman-pengalaman kita, mengajarkan kebenaran-kebenaran iman, bahkan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan malu belajar dari generasi muda. Ada saatnya dan ada baiknya kebo nusugutel. Itu semata-mata kita mempersiapkan generasi yang akan datang, supaya pengalaman pada kisah para hakim, angkatan yang tidak mengenal Allah, angkatan yang kemudian berpaling pada Allah dan menyembah Allah-Allah lain, juga tidak dialami oleh generasi sekarang, generasi yang akan datang. Sebab kitalah yang bertanggung jawab, bukan kita yang menyalahkan mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati sebelum kami melewati hari-hari kami. Engkau mengingatkan kami betapa sering keluhan-keluhan kami akan generasi saat ini dan akan datang justru adalah akibat bahwa kami tidak hadir, tidak mewarisi, tidak mengajarkan segala iman dan segala kisah pengalaman perbuatan Allah dalam kehidupan kami. Mempersiapkan generasi yang akan datang justru dimulai dari kami yang mau hadir belajar kebo nusugutel, sehingga dengan perjumpaan kami boleh berbagi pengalaman, kami pun boleh belajar memahami tantangan zaman yang juga sudah berubah. Terima kasih atas firman-Mu. Dan kini kami menyerahkan diri kami, memohon perlindungan, tuntunan, dan juga penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari godaan, penyakit, ataupun kecelakaan. Berkatilah supaya setiap perbuatan tangan kami seturut rancangan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami mengingat segenap sahabat Petra yang sakit, mengharapkan lawatan penghiburan, kesembuhan karunia Tuhan. Demikian juga bagi segenap usia lanjut, Tuhan melindungi, memelihara mereka. Engkau pun memberkati anak-anak kami yang belajar, bekerja. Engkau akan mencukupkan bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup atau setiap keluarga yang menanti-nantikan keturunan. Terima kasih Bapa, kini kami siap melewati hari ini di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita hidup sebagai saksi Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, kasih setia pemeliharaan Allah Bapa Surgawi, dan kasih penghiburan serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai segenap sahabat Petra sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari bersama-sama di hadirat Tuhan di dalam Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM,
Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.